2019, semuanya harus serba spektakuler ya guys. Nggak cuma kisah cinta kamu aja ya, pergaulan kamu juga harus makin luas dan berfaedah dong. Contoh kreasi telur yang satu ini nih, dari akun IG @the_exhibit, telur nggak cuma didadar, digulung, atau dibuat mata sapi aja guys. Kreatif banget ya. Awalnya, Michelle Baldini, mahasiswa kedokteran asal Meksiko, iseng bikin simbol yin dan yang waktu mau bikin sarapan pagi pakai telur. Justru malah banyak muncul ide bentuk lainnya. Dan sampai sekarang, setiap kreasinya itu doi up di IG. Yang satu ini juga olahan telur nggak biasanya nih guys. Kalau cuma diolah jadi lauk makan atau bahan pembuat kue doang sih, so lasier banget ya. Udah pernah coba permen telur belum? Hahaha. Serius nih, sebuah restoran di Los Angeles, Amerika Serikat, mengolah kuning telur dengan menambahkan gula pasir dan sedikit garam. Campuran ini kemudian didinginkan di lemari es selama 3 minggu hingga mengeras. Nunggu 3 minggu sih nggak seberapa dibanding nunggu kepastian cinta si doi ya kan? Hahaha. Ada alasannya kenapa proses pendinginan butuh waktu nyaris 1 bulan. Karena untuk memastikan tidak ada bakteri yang hidup dalam setiap kuning telur guys. Duh, jadi ngebayangin rasanya campuran manis, segar, dan gurih pastinya ya. Bisa juga tuh permen kuning telur ini disajikan bersama gelato vanila dan dihias dengan kulit lemon. Yummy. Sebagai salah satu sumber protein, hampir di setiap rumah pasti nyimpen telur untuk stok makanan keluarga. Makanya, biar nggak bosan, Kak Ojib kasih beberapa cara untuk mengolah si bulat lonjong ini. Pertama, terinspirasi dari jajanan khas Filipina. Namanya lucu guys, kwek-kwek. Padahal telur yang digunakan adalah telur ayam, bukan telur bebek. Cara buatnya juga mudah. Tinggal mencelupkan telur rebus ke tepung yang sudah dibumbui. Terus goreng dan sajikan dengan sambal acar. Atau kamu pedas lover? Coba ini resep asal Tunisia ini. Namanya shakshuka. Kalau ini sih pakai komplit guys. Selain telur rebus, ada juga saus tomat, cabai, dan bawang. Kalau di negara asalnya, olahan ini jadi salah satu menu andalan untuk sarapan. Anyway guys, dari tadi kita udah bahas olahan telur. Sebenarnya kalian tahu nggak sih caranya ngebedain telur rebus dengan telur mentah gimana? Kita main bentar mau nggak? Aku duduk di tengah boleh nggak? Sama adenya. Asik. Anaknya maksudnya? Anaknya ya? Iya. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Meilani. Hah? Meilani. Meilani. Dinda. Dinda. Dera. Dera. Lia. Lia. Hendrik. Henry. Ini aku pegang apa? Telur. Telur. Iya. Bu, telur ya Bu ya? Iya. Cara membedakannya telur matang sama mentah itu gimana sih? Matang apa mentah? Mentah ya. Cara bedainnya gimana sih? Coba. Maaf ya tangan kiri. Kotor Boleh ya dipegang? kelihatannya ya. Bedainnya Tapi gimana sih anget biasanya? ya. Biasanya gimana bedainnya? Biasanya sih dipecahin gitu. Jangan, Oh jangan. Ini, kalau yang mentah gimana ciri-cirinya? Kayak ada apa sih? Bunyi-bunyi gitu Bunyinya kali gimana? ya. Ini yang kayaknya yang matang ya ini ya? Itu matang. Iya. Kalau ini, Tapi ini juga sama. ayo cara Bingung. bedainnya gimana? Caranya. Kocok-kocok dulu Coba, kali. kalau dikocok-kocok, Mateng kayaknya. yang mana? Yang ini dua-duanya. Dua-duanya matang? Katanya dikocok-kocok gitu, tapi katanya dua-duanya matang. Coba cara bedainnya gimana? Ini matang, ini mentah. Dari mananya? Ini berat, Ah. main berat. Ini Ringan. ya Berarti dari beratnya juga udah ketahuan. Ya. Kalau lebih berat berarti matang, matang. Matang. Kalau lebih ringan berarti mentah. mentah. Yang mana yang matang? Ini matang, Ini matang. Oke. ini mentah. Itu mentah. Sama, ini sama semua. Sama aja. Enggak, ini beda. Salah satunya ada yang mentah, satunya ada yang matang. Emang iya. Ini deh kayaknya nih. Ini agak anget nih. Emang ciri-cirinya kalau dikocok-kocok apa? Ada bunyinya? Hah? Bunyinya gimana emang?
Gimana ya? Gitu ya? Iya gitu. Tadi nggak ada bunyinya? Nggak ada. Jadi dua-duanya Iya. matang? Matang. Oke. Biasanya kalau dikocok-kocok gini, kalau bunyi kelutuk-kelutuk, itu tandanya matang. Oh, jadi kalau bunyi matang. Matang apa mentah? Mentah. Oh, jadi kalau ada bunyinya tuh mentah. Kelutuk-kelutuk. Tapi ini katanya dia nggak dengerin bunyi itu. Nggak ada kelutuk-kelutuknya ya. Ini telur apa jambu sih? Kelutuk-kelutuk. Ini agak hangat. Iya, Kalau agak hangat berarti matang. matang. Kalau mentah dingin. Ya. Terus apa lagi? Terus nggak tahu ini. Dek, Dek, telur yang gimana, matang Dek? sama yang mentah yang mana bedanya, Dek? Yang mana ini apa? Yang mentah. Bunyi gimana? Plok-plok gitu aja. Plok. Oh, kalau yang mentah plok gitu. Kalau yang matang Nggak ada. nggak ada suaranya gitu ya. Ya, yang berat matang, yang ringan mentah. Terus kalau yang diputar? Kalau diputar berdiri, Heeh. ya itu yang matang. Nah, Ini tuh yang mentah. itu guys, jadi kalau cara membedakan telur matang sama mentah, kita bisa puter. Ya. Jadi kalau yang menggelinding, bukan menggelinding Bu, tadi apa? Berputar ya Bu ya. Kalau muternya dia stabil, nah ini berarti Matang. matang. Kalau langsung jatuh berarti sekian dan terima kasih. Tepuk tangan yuk. Cara membedakan telur rebus dan telur mentah adalah pertama dikocok. Kalau telur itu sudah matang atau telur rebus, dikocok tidak akan ada suaranya. Sedangkan kalau telur itu masih mentah, dikocok akan ada suaranya karena masih cair. Yang kedua adalah dengan cara diputar. Diputar begini. Kalau telur rebus diputar karena padat, kalau kita berhentikan nanti akan langsung berhenti karena padat. Tetapi kalau telur mentah kita putar begini, kita berhentikan masih akan berputar. Cara yang ketiga adalah dengan cara disinari. Seperti ini. Kalau telur ini telur mentah, kalau disinari maka akan tembus dan terang karena masih cair. Sedangkan kalau telur ini sudah matang, telur rebus, disinari karena padat maka akan gelap, sisinya gelap dan atau buram. Sedangkan cara yang keempat adalah telur rebus maupun telur ini telur yang mentah dimasukkan ke air panas. Karena telur rebus sudah padat dan tidak punya pori-pori, ketika dimasukkan air panas tidak akan ada gelembung. Sebaliknya, telur mentah kalau dimasukkan ke dalam air panas, maka karena pori-pori masih ada, maka akan ada gelembungnya. Nah, kalau tadi ngetesnya pakai telur ayam, gimana kalau pakai telur burung unta ya? Super gede bosku. Bayangin aja, telur burung unta ini berukuran 16 kali lipat dari telur ayam. Ini sih bisa ngasih makan satu RT. Hahaha. Saking gedenya, butuh waktu lebih lama untuk mengolah telur hingga benar-benar matang. Tapi di Asia, kayaknya belum ada deh restoran yang jual olahan telur unta. Kalau kalian penasaran sih, bisa coba di salah satu restoran yang ada di San Diego, California, Amerika Serikat. Oh ya guys, tahun 2018 lalu kan sempat booming tuh museum permen dan museum es krim. Museum telur juga nggak mau kalah loh. Sejak dibuka bulan April hingga pertengahan tahun lalu, di Egg House yang ada di kota New York ini selalu ramai pengunjung. Museum ini memiliki 6 bagian ruangan dengan desain interaktif dan pastinya Instagramable. Mulai dari replika telur ceplok yang menggunakan bulatan kapas-kapas halus yang menggambarkan putih telur dan dilengkapi balon berwarna kuning cerah sebagai bagian kuning telur, beragam instalasi replika telur raksasa, hingga kolam bola berwarna kuning dan putih. Museum telur lahir dari ide seorang penggemar seni instalasi bernama Bubusu. Dibantu dua rekan desainer Anji Liu dan Devu Kong, akhirnya ia berhasil membuat museum yang excellent ini. Nah, setelah New York, instalasi karya Bubu akan singgah di Shanghai dan Los Angeles. Kira-kira mampir ke Indonesia nggak ya?
Unyu-unyu ya guys lilinnya. Siapa yang sangka sih, kreasi lilin ini hasil dari tangan seorang guru asal Palestina bernama Gada Kapatais. Ia mampu mengembangkan hobi menjadi sesuatu yang bernilai jual tinggi. Bahkan lilin unik buatannya banyak diburu pembeli saat Natal kemarin. Ternyata Kapatais sudah 11 tahun menggeluti hobinya membuat lilin lele yang unik. Nah, untuk mengikuti perkembangan zaman, kreasi lilin diberi sentuhan yang lebih rumit seperti aksen salju dan lilin berbentuk santai ini. Untuk harga satu lilin berkisar 10 hingga 150 shekel atau sekitar 38.600 hingga 193.000 rupiah, tergantung ukuran lilin. Dan biar kayak kids zaman now, Kapatais juga menjual lilin-lilinnya melalui media sosial dan situs internet. BTW, kalian tahu nggak sih kenapa lilin bisa meleleh guys? Mas, nyobain dong, boleh nggak? Pegang mic-nya. Gantian, Mas jadi host, saya main bulu tangkis. Ya. Ya, nggak dapet. Sini bentar. Pegang lagi. Ya. Sini bentar, ngobrol-ngobrol doang. Namanya siapa? Anhar. Anhar? Iya. Wasitnya tadi ya? Iya. Oh ya. Arti. Arti? Adam. Adam. Namanya siapa? Dea. Dia. Ditanya namanya susah banget. Dia sama Bagas ya? Iya. Tahu nggak sih kenapa lilin bisa meleleh? Karena dibakar. Betul. Begitu kena api atau kena panas, dia akan meleleh. Iya. Kenapa bisa meleleh pertanyaannya? Karena bahannya itu emang Bahannya apa sih? nggak tahu deh. Lilin terbuat dari plastik. Dari bahan plastisin sih. Hah? Makanya dia mudah terbakar dan mudah mencair. Lilin bisa meleleh karena terbuat dari plastik. Ya, plastisin ya. Atau apa ya? Ya gitulah. Plastik? Nah, Memang plastik kalau dibakar meleleh ya? Meleleh. Kalian tahu lilin? Aduh, anak papa nih namanya mana? Namanya mana? Tahu lilin kan? tahu. Lilin tuh kenapa sih bisa meleleh? Karena dibakar. Iya bener, karena kan meleleh kalau dia dipanasin kan meleleh kan? Iya, Alasannya panasin kenapa bisa meleleh. meleleh? Ya mungkin dari bahannya kan. Bahannya emang apa? Bahan dari lilin. Bahan lilin apa emang? Terbuat dari apa? Kurang tahu. Dia bahannya emang kayak Bahannya gitu. apa emang? Bahannya apa? Bahannya apa emang? Bahannya apa emang? Bahan dari lilin apa ya? Masukkan 2 siung bawang Iya. putih, 2 bawang merah, cincang halus, Itu mah panaskan wajan, masukkan minyaknya, tumis bawangnya sampai mantap harum. Jadi lilin terbuat dari Plastik. Plastik. yakin? Yakin. Guys, ini ojib yang salah apa gimana ya? Emang iya ya lilin terbuat dari plastik ya? Lilin meleleh karena ada perubahan bentuk dari padat menjadi cair karena adanya tambahan energi. Energinya dari panas. Lilin akan meleleh jika ada tambahan termal, ada tambahan suhu 50 sampai 60 derajat, maka lilin akan meleleh. Suhu yang ditambahkan tadi dari api yang menyala. Api yang menyala akan ada perubahan kimia. Ya, perubahan kimianya adalah gas yang terbentuk. Itu akan bisa menerangi sekitar lilin tersebut. Alright guys, karena energi yang diberikan pada benda padat berupa energi termal. Dari temperatur tinggi ke rendah, jika tidak ada pembatas, maka akan berpindah temperaturnya. Perubahan itulah yang menyebabkan perubahan bentuk. Saat sumbu terbakar dan lilin menyala, panas dari api menyebabkan bahan yang padat meleleh menjadi cairan guys. Cairan lilin ini terserap oleh sumbu lilin sehingga naik ke atas. Nah, bahan padat inilah yang jadi bahan bakar nyala api. Api lilin bisa mati setelah ditiup karena nafas yang mengandung kadar air dan karbon dioksida. Nah, waktu api lilin ditiup, oksigen di sekitar sumbu api tergeser deh. Selain itu, adanya hembusan angin yang menghamburkan gas lilin sebagai bahan bakar tuh. Ngomong-ngomong soal lilin, Juni 2018, Museum Patung Lilin Madame Tussauds London meluncurkan karya terbarunya. Kali ini, tokoh yang beruntung untuk dibuatkan patung lilinnya adalah penyanyi Inggris, Ed Sheeran. Patung lilin penyanyi dan pencipta lagu asal Inggris ini di sebuah kafe di Inggris. Lucunya, kafe ini adalah kafe kucing, di mana semua pengunjung bisa bersantap bersama kucing-kucing yang berkeliaran di dalam kafe.
Bukan tanpa alasan pihak museum meluncurkan patung Ed di sebuah kafe kucing karena sudah menjadi rahasia umum bahwa Ed merupakan seorang pecinta kucing. Tapi tenang, cuma seminggu doang kok main di kafenya. Setelah itu, patung lilin Ed segera dipindahkan ke Jakarta. Ke museum. Kamu pasti udah gak sabar nunggu Ed yang bakalan konser di Jakarta yang mendatangkan. I'm in love with the shape of you. Sekarang, mending kita makan lagi guys. Penggemar keju pasti tertarik mencoba yang satu ini. Keju sekarang nggak cuma disajin dalam adonan atau topping makanan, tapi bisa juga jadi wadah makanan alias mangkok keju. Wah gila sih. Cara bikinnya nggak susah kok. Pertama parut keju parmesan dulu, terus lelehkan di oven. Setelah melted, baru deh bentuk keju menggunakan mangkok sesuai ukuran yang diinginkan. Keju parmesan sengaja dipilih karena punya tekstur keras dan cocok untuk dibuat sebagai lapisan dasar sebuah hidangan. Tenang, rasa mangkok keju ini gak akan mendominasi rasa makanannya kok. Karena setelah keju parmesannya dipanggang, rasanya tidak akan terlalu menyengat lagi. Let's eat it guys! Masih belum kenyang? Kalau lihat bentuk yang satu ini, kalian pasti udah tahu kan? Yap, lobster. Tapi ini bukan sembarang lobster. Ini burger lobster. What? Kalau biasanya lapisan telur burger itu roti atau ban, nah, kedai burger yang ada di London, Inggris ini bikin kreasi yang unik. Jadi, bagian rotinya ini diganti dengan daging lobster yang lazis. Menu bernama Double Drawn Hamburger ini diisi dengan daging asap dan keju yang meleleh dan lumer di mulut. Ini sih bisa bikin puas para pecinta lobster sekaligus makanan cepat saji hamburger. Tapi, buat yang pengen nyoba, harus siap-siap rogoh kocek yang dalam ya. Untuk menikmati satu porsi Double Drawn ini, Anda perlu merogoh kocek $62 Amerika atau sekitar Rp900.000. Ada harga, ada rupa ya guys. Nah, kalau tadi lobster yang dibikin burger, gimana kalau sekarang permen kapas yang dibikin burger? Coba perhatiin baik-baik gulungan gulali ini. Kira-kira ada apa di baliknya ya? Minuman segar? Nope, it's burger guys. Tapi kali ini bukan burger dengan isian lapisan daging tebal plus keju meleleh ya, melainkan burger dengan isian rasa manis. Untuk isian burger kali ini diganti pakai buah-buahan, saus coklat matcha, es krim, dan tidak lupa ditutup dengan roti brioche. Menu yang diberi nama Fairy Floss Burger ini hasil inovasi menu dari sebuah kafe di wilayah Port Melbourne, Australia. Untuk menikmati menu ini, kamu harus menuangkan santan hangat yang telah disediakan untuk membuka kejutan di balik gunungan permen kapas yang dihias dengan potongan buah kering dan beberapa kelopak bunga. Tanggung deh, mumpung masih ditemenin sama yang manis kayak kamu. Satu lagi nih, camilan manis yang wajib dicoba, marshmallow. Manisan kenyal yang satu ini gak cuma bisa dimakan langsung, tapi bisa diolah jadi kreasi makanan unik. Ada buke bunga. Buke ini berbahan dasar gula, air, madu, dan campuran perisa buah. Adonan dibentuk dan diberi sedikit tambahan pewarna makanan untuk mempercantik tampilannya. Buke marshmallow yang sudah dibentuk dan diberi batang dapat Anda susun di dalam vas yang telah diisi meses berwarna cantik. Kalau yang satu ini sih, mungkin kalian udah pernah lihat ya, es krim marshmallow. Dan terakhir, ada kreasi sandwich berbahan dasar marshmallow. Biarpun mirip sandwich telur keju pada umumnya, makanan ini memiliki rasa manis. Gimana? Tertarik untuk mencoba guys? Tahu nggak sih? Ini bakal ada 3 barang, jadi nanti kalian harus menyebutkan nama make up, kira-kira nanti fungsinya apa, harganya berapa, dan lain-lain. Satu-satu ya? Ya. Nggak ngerti gue.
Apaan? Aduh. Buka aja. Ini kayaknya buat ini ya? Apa? Kutek ya? Oh iya, kutek ya. Iya nggak sih? Iya, kutek. Warnanya sih kutek. Iya kan juga kiri kutek. Iya. Ini namanya kutek nih. Kutek. Lipstick. Iya. Bener ya? Kalau kutek tuh baunya bau-bau ini, bau-bau terpentin kan? Iya, kayak bau dinner. Enggak nempel cuy. Nggak nempel. Bukan berarti. Gue belum megang. Kalau lu ngaruh. Ini lipstick deh kayaknya. Tin. Tapi kan mungkin kutek buat anak muda. Ya nggak ada hubungan sama anak muda. Ini kan apa namanya? Kebetulan. Namanya Jajat kan? Jajat Miharjat. Tahu kita apa lagi? Tin. Lipstick. Ya. Ini udah lah, ini fix nih. Lipstick. Oke. Lip tint deh, lip tint. Bibir biasanya Lip tint. diwarnain. Iya, Iya buat siapa? Namanya liptin ya? Iya liptin. Kali. kemungkinan iya sih buat lipstick, buat bibir. Bibir aja. Bibir meraup. Boleh. Ya sebenarnya kan kalau gua lihat ini apa beauty blogger kan, beauty blogger ya. Sukai Salim. Jenjang jangan. Itu pelatih Pestira. Saya kan bisa buat shading juga gitu, biar pipinya merona gitu. Harganya berapa? Harganya ya 15.000 lah kalau gua. Berapa Mas? Paling gocap ini 50 lah. 200.000 kali ya? Ya 200 sampai 300 kali ya. namanya tint, bisa untuk bibir dan bener untuk si pipi. Tahu tuh, udah tahu-tahuan loh. Oke. Harganya 200.000. Wah, gini dong 200.000. Gue bikin sendiri dah dari aci. Dari Aci. Wah gitu? Bener lu? Udah pernah beli berarti ya? Nggak beli, dapat harga doang. Ya. Yang kedua. Wih, aqua. Nah, apa ini? Ini buat pencuci mulut setelah make up. Buat bersihin makeup pokoknya. Iya. Ya, Namanya apa tapi ya? Ya, pokoknya buat bersihin makeup sih. dia kayaknya air doa deh. Namanya apa berarti? Oh, makeup. Air bersihin makeup. Produk yang Biasa. makeup cleanser. Oke, namanya apa? Vacuum cleaner. Makeup cleaner. Makeup cleaner. Fungsinya? Cleansing water. Membersihkan sisa-sisa make up. Selain itu ada fungsi lain? Ada mungkin nyiram tanaman kali. Nyiram pohon bonsai di rumah. 200.000. Fungsinya untuk bersihin makeup. Bersihin makeup tentunya yang di muka. Ini kalau nggak salah di Indo April 40.000 dah. Ini kalau di toko bangunan Jaya nih. Jaya. Sinar bangun. Sinar bangun pagi. Sinar bangun pagi lagi. Ini 60. Namanya micellar water. Micellar water. Micellar water. Micellar water. Misalnya? Micellar water. Micellar itu Tapi fungsinya bener. Membersihkan. Weh. Dan dia untuk melembabkan juga. Melembabkan. Dia harganya 85.000. Kita kan nyampe 2 ke tadi. ini KW Mbak. Apa itu? Nggak, saya nggak paham kalau gitu. Tapi kenapa bentuknya gini ya? Ada apa? Bocah bukannya rata. Boleh tanya, nama kamu siapa? Siapa? Kumbang.
Bukan keong. Keong iwan gitu ini. Buat make up. Iya buat ngeratain make up yang digituin kan. Spons make up. Ini apa yang agak cair itu untuk alas bedak tuh apa namanya? Alas bedak. Iya, buat alas bedaknya. Gua tahu alas roban. Enggak ada. Roban ini. Alasnya. Ini apa? Gue tuh lihat di tutorialnya si Sukmawati itu. Nah, ini sebenarnya dia pakai alat ini. Sukmawati. Buat ini shading kayak gitu. Shading bukan nih kayaknya pakai amplas, pakai kuas-kuas. Kalau ini buat kali yang buat aja sih. Ini warnanya beda terus ada manfaatnya masing-masing. Yes. Oh iya. Iya bagus ya sih. Wah gitu. Buat apa buat pulpen? Buat bol. Enggak, ini yang ini lancip, yang ini rata. Wow. Orang-orang juga lihat sih. Iya. Itu bedanya. Makanya dibedain warna. Iya. Kayak kurang jelas ya apa ya? Nggak tahu. Intinya buat muka, buat di luar muka. Iya kan pasti profil muka beda-beda. Iya. Ini ya, di sini ada yang rata, ada yang lagi. Harganya tadi gue 15.000. Umban. Konsisten dimiskin. Dua umban. Namanya spons makeup. Spons makeup ya. Fungsinya untuk ngeratain makeup ya. Di sini ya. Dimanapun di muka pokoknya. Harganya habisnya 35.000. Sampai 100. Ya. Oke. Namanya adalah Beauty Blender. Wah. Dengan blendernya. Ngeblend. Foundation. Gua bohong nih. Blend. Gak bisa. Nggak terima ya. Jadi ada 3 bagian. Yang merah ujung itu benar untuk mata. Ini. Bagian yang luar, yang ada 2, yang itu yang aku tadi bilang ada cembung. Ini ya? Semuanya itu untuk foundation. Foundation untuk kayak bedak yang basah. Oh iya, Oke. Nah, bagian yang itu, yang rata, itu untuk kontur. Kontur itu yang membentuk hidung. Yang bentuk ini. Iya. Harganya? Yang 35. Jadi yang benar harganya 149. Wow. Jauh sih tetap. Ya nilai lo gue tadi digabung aja. Kenapa barang-barang perempuan mahal ya? Padahal gini doang. Ini yang gue buat kardus. Kardus. Sebenarnya pakai spons buat cuci piring bisa kan? Bisa karatan bisa. Guys, aduh, kan aku jadi nggak enak dong ketawa lagi kayak ginian. Romo sebenarnya secara fungsi salah loh. Ini tuh bukan untuk touch, tapi ini untuk tint, untuk bibir dan juga untuk blush on dan lain sebagainya. Kok saya tahu? Tapi ternyata masih banyak cowok-cowok di luar sana yang nggak tahu apa fungsi dan juga kegunaan dari alat-alat yang di depan saya ini. Contohnya kayak tadi tuh teman-teman saya ditanya juga pada blank. Saya juga sebenarnya nggak tahu, baru tahu setelah setting yang satu ini ya. Tapi sekarang ini jadi pelajaran buat kita. Wajar kalau misalnya cewek-cewek kita nih, pasangan-pasangan kita mungkin nggak mau dipegang pipinya, nggak mau dicolek sedikit. Karena apa? Karena sebenarnya yang di pipi mereka itu semen, pakai tebel banget. Kagak, maksudnya makeupnya juga mahal harganya. Makanya jangan sampai bikin mereka bete dengan cuman ngilangin makeupnya doang. Gitu. Oke. Tapi yang rasa semua teman-teman ditanyain, berarti sekarang biasa untuk pamitan. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Tapi jangan lupa kalau pengen tahu informasi lainnya, makin tahu makin banyak ilmu, nonton terus aja. Tahu nggak sih barengan sama Aryo Astengkal. Itu sekarang saya untuk pamitan. Maaf, malu. Duluan ya. Tarik lagi.